lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Oke, balik lagi di Bacot Taktikal bersama gue Fahmi Yusuf dengan call sign Fox Road 02. Hari ini gue nggak sendiri banget, ada Om Arif dari channel Selamat Gini Hari. Halo. Apa kabar Om Arif? Terima kasih Om atas undangannya nih. Kayaknya nih jatuhnya kayak seolah-olah saya diundang ya. Ini tempatnya proper banget nih. Ada di Toys R Us. Dulu perasaan Toys R Us tuh masih di pojok dan sekarang jauh lebih bagus banget. Iya, jadi udah hampir setahun kita pindah di sini Toys R Us. Biar lebih gampang dijangkau lah sama orang-orang baru masuk kan. Iya benar, tadi pas naik lihat kanan, udah di sini ternyata. Iya. Gampang banget, aksesnya gampang banget kalau misalnya teman-teman yang nyari toko airsoft gun pasti ke Toys R Us. Dan seringnya untuk Selamat Gini Hari itu review unit ya Om ya? Iya, kebanyakan review unit di sini. Itu dari kapan mulai review unit? Review unit itu kita kerjasama sama Toys R Us diminta tahun 2019 tuh Om. Jadi sebelum COVID, saya ketemu ownernya si Ko Kevin, dia minta untuk SGH bisa review lewat media-medianya lah, seperti YouTube dan Instagram lah misalnya. Kayak gitu Om. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah masih berlanjut nih sama Om Kevin dan Toys R Us-nya. Iya, setiap kali ada unit baru, unit yang unik-unik banget di-review, tapi ada satu konten yang gue suka nih sebenarnya Om. Apa tuh? Konten edukasinya. Nah, Gue pas liatin terus dari dulu untuk review unitnya, cara pemilihan unit, terus untuk main di airsoft gun tuh kayak gimana. Dan kemarin kan Om Arif kan sempat bahas soal kepemilikan airsoft gun. ya. Flow-nya yang kita tahu bahwa kalau misalkan di Toys R Us sendiri kan harus punya KTA dulu. Yang mana punya KTA kita harus masuk ke klub dulu. Kemudian masuk ke klub juga itu belum tentu langsung official, harus melalui masa percobaan dulu lah. Ya, gitu. Jadi terkenal ribet gitu. Ini Pak pengen kita ulas balik lagi nih Om, atas dasar apa kemarin ada pembahasan seperti itu coba. Ya sebelumnya, jadi sebelumnya teman-teman Bacot Taktikal, jadi gue sama Om Fahmi itu udah lama banget ketemu ya Om. Kita teman sukir dulu, Om Fahmi itu di Reds, Plaza Serpong. Itu sekitar tahun 2010 kali Om kita main. 2010, 2011, 2013. Sama Om Gusti ya. Sama Om Gusti juga. Gitu. Jadi udah lama banget dulu di klub apa Om dulu? Saya di Black Dragon Om. Oh, Black Dragon. Kalau sekarang kan punyanya kan MIF ID ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pada liatin MIF ID itu masuk sih keren sih. Iya, kalau setiap kali liatin videonya juga, pengen tapi temennya nggak ada nih. Gitu. Tapi ada beberapa temen yang sempat ke MIF ID juga kok, ada anaknya kecil gitu Jason. Nah, Jason aja lah. Oh iya dulu Jason, anak Predator masalah. Ya. Oh dia anak Predator dulu. Iya Predator, mungkin masih di Predator kali ya, cuman memang masuk ke. Jadi MIF itu kan cuma komunitas yang dari mana-mana klub-klub mana bisa masuk ke situ gitu. Gitu. Itu MIF ID itu berarti peer group yang seragamnya sama, yang antusiasnya sama. Ya, yang sukanya sama lah, kebetulan satu impresi gitu. Tapi kok misalkan ke event resmi merepresentasikan diri sebagai grup MIF ID atau klub sendiri? Klub sendiri, balik masing-masing. Itu hanya sebagai tempat kumpul buat foto-foto, buat video-video. Tapi kalau untuk urusan masing-masing, pertandingan ataupun kejuaraan ya harus balik masing-masing karena membawa nama klub kan, gitu. Iya, wajib ya jatuhnya karena kita kan rumahnya di mana dan harus merepresentasikan klub di bawah Inorga gitu kan. Betul. Kalau sendiri masih aktif kan di klub ya pasti ya? Siapa? Kalau sendiri? Saya sendiri. Udah jarang nih Om. Oh udah konten terus, yang penting dikasih terus ya. Iya. Masa-masa aktif udah. Udah, tapi masih ngobrol sama temen, paling di balik layarnya sih Om, kayak bikinin foto-foto, bikinin video anak-anak. Luar biasa. Tapi kalau karena udah nggak muat lagi Om Facebook Om. Iya benar. Oh iya benar. Beberapa seragam juga nih lumayan ya, perut udah mulai. Udah nggak muat kan Om. Ini Marin Marpat perasaan dulu muat nih. Iya. Udah nggak muat lagi. Oh dulu Rat pakai Marpat ya? Dulu Rat pakai Marpat. Pakai Marpat. Kalau sekarang udah dibebasin soalnya kan banyak juga yang masuk kan. Jadi oke, hitam aja seragam. Nah, balik lagi ke yang tadi. Kalau gua pribadi dulu berpendapat bahwa gue main airsoft gun gampang kok tanpa masuk ke klub.
bisa-bisa aja masuk gitu. Tanggapan Om Arif sendiri gimana tuh kalau soal yang kayak gitu? Jadi sebenarnya kita tuh kan dari dulu kita sama-sama tahu lah teman-teman yang sudah main airsoft zaman dulu tuh kan bagaimana kita dulu main memang agak brutal lah ya. Kita pakai efek yang gede-gede dan belum ada aturannya. Tapi dengan kesini akhirnya banyak penyalahgunaan. Dan dulu banyak teman-teman airsoft gun juga yang memperjuangkan supaya kita menjadi legal ya Om. Iya, banyak. Dan juga banyak konten-konten mengedukasi, tapi belakangan jadi jarang nih. Nah, dengan jarangnya itu, makanya mungkin ada lagi nih orang oknum-oknum yang menyalahgunakan nih Om. Sampai kebetulan saya ada dibantu sama di store ini, ada beberapa orang yang kalau saya liatin kalau lagi datang ke store, kebutuhan untuk memiliki unit itu beda-beda di palanya nih. Kayaknya tahu nih jawabannya banyak nih ya kan? Apa aja? Jawabannya buat bela diri, ya kan? Ujung-ujungnya buat bela diri karena mereka mungkin minimnya edukasi dari para konten kreator ataupun para berita-berita di media gitu kan. Ujung-ujungnya asal nyebut mainan kita aja, padahal itu mainan gitu kan Om. Itu memang yang menjadi rasa gelisah gue tuh rasa apa ya? Karena kita suka emang hobi ini Om dari dulu ya. Rasanya kok gini amat ya, nggak ada yang mencoba untuk mengklarifikasi supaya itu jadi bener gitu. Makanya teman-teman di store pun di Tosaurus alhamdulillah dari ownernya pun juga selalu mewanti-wanti nih sama adminnya, sama gue juga untuk mengedukasi secara perlahan bagi orang-orang yang mau beli airsoft gun tuh Om. Itu aja sih awalnya Om. Awalnya begitu ya. Kemudian berlanjut sudah sejauh apa nih untuk edukasi usaha-usaha apa aja sih yang Om Arif lakukan untuk biar khalayak di luar sana yang ingin main airsoft gun tuh proper punya airsoft gun, kemudian proper untuk masuk ke klub? Kalau gue sejauh ini karena memang gue course-nya di YouTube ya Om, jadi gue coba untuk mencoba yang terus mengedukasi dari sisi konten di YouTube, ataupun di Instagram, gue juga sering ngomongin gitu kan. Memang itu nggak bisa berhenti di situ aja jadi Om, nggak bisa sekali dua kali. Memang kadang kalau kita lagi ke toko nih kayak gini nih, juga nampingin teman-teman yang ada di sini. Kalau ada yang mau mulai melenceng, saya coba masuk. Meskipun itu bukan ranah saya untuk ngebenerin ya, karena admin, cuman karena kita punya rasa yang memangnya harus benerin ya. Akhirnya gue bantu teman-teman lah kayak gitu. Emang pada dasar atas niat untuk edukasi dengan baik dan benar gitu kan. Oke, ini menarik banget karena dilihat pas teman juga banyak kan yang nonton Selamat Gini Hari gitu. Tapi kalau misalnya ditanya untuk airsoft kan apa nih yang bagus ya di Indonesia? Paling beberapa doang, ada yang nunjukin sukir doang, ada yang kalau misalnya edukasi paling ke SGH lagi gitu kan. Sejauh ini kalau misalnya Om pribadi ada tim nggak di Selamat Gini Hari? Tim dalam kru saya gitu. Kok konten kreatornya apakah Om Arif sendiri atau ada yang lain? Oh, sejauh ini di Selamat Gini memang dulu kan awalnya saya ini memang beranjak sama kayak Om lah, bikin video tentang sukir. Memang saya suka sama sukir nih Om. Jadi saya bikin video aja, nggak cuma sukir sih, apapun saya coba bikin video. Tapi lama-lama saya ngerasa bosan nih. Kalau orang lain nonton video saya sukir mulu, orang pasti akan bosan. Gue coba selipin konten edukasinya. Jadi orang-orang tuh sama apa yang kita pernah alamin, yang kita tahu tentang airsoft gun, yang benar dan baik gimana, gue coba tularin lewat video tuh pelan-pelan. Gitu kan. Menarik banget. Memang sekarang ini, ya gue nggak tahu ya Om, salah satu konten kreator yang menerus memberikan konten edukasi salah satunya Om Wahmi dengan bercerita taktikal. Kalau teman-teman mau lihat, terusnya pantengin, pasti dia selalu memberikan konten-konten edukasi. Itu penting, nggak jadi kita nggak cuma main aja Om ya. Iya betul. Harus tahu harus kemananya gitu Om ya. Bener banget. Nah, mau bahas lebih dalam lagi nih, untuk flow-nya memiliki airsoft gun itu seperti apa? Karena yang seperti kita tahu kan, airsoft gun sekarang makin banyak peminatnya, terus makin banyak yang mau main baik hanya main deathmatch aja, atau mungkin air action juga pada banyak banget. Itu flow-nya untuk memiliki airsoft gun gimana tuh Om? Ini dari orang yang awam atau memang sudah tahu main airsoft gun nih Om? Dari orang yang awam. Dari orang awam. Kalau dari saya mungkin pernah bicara sama beberapa teman di organisasi dan juga pihak toko, biasanya
buat teman-teman yang baru mau nyemplung nih ke hobi ini ya paling cari tahu nih, searching dulu di Google sebelum lu ngeluarin duit beli ke toko, searching dulu di Google airsoft gun itu apa, ya peruntukannya untuk apa, izinnya kayak apa, lalu mau mainnya di mana. Kayak misalnya kita mau beli motor yang memang buat hobi, misalnya motor trail atau motor sport, pasti kan akan tahu ya gue mainnya kemana nih. Cari tahu itu dulu menurut saya. Setelah itu ya mungkin bisa main nih Om ke tempat-tempat bermain airsoft gun. Oke. Ngumpul sama teman-teman. Ngumpul dulu sama beberapa orang yang emang udah gabung ke klub gitu ya? Ya, jadi tanya jawab di situ. Nanti setelah mereka, misalnya kalau udah asik nih, mereka boleh pinjemin tuh barangnya ya kan, atau lihat-lihat ya kan. Iya. Setelah itu ngerasa cocok, karena ada dua kemungkinan nih Om biasanya Om. Orang yang awam yang baru main airsoft gun, ketika dia punya keberanian buat main airsoft gun, tapi setelah kita terjun bermain nih, ada dua kemungkinan, kapok atau ketagihan. Cuman dua itu aja. Iya. Kapok kena hit atau pengen balas Terus, nih. Gitu nah kalau udah ngerasa, oh gue ketagihan, barulah boleh step-step untuk beli. Tapi kalau udah kapok, ngapain lu beli dulu, ya kan? Setelah lu bisa dekat sama teman-teman airsoft gun, biasanya si anak-anak airsoft gun itu akan memberikan rekomendasi nih Om. Ya. Ya kan? Misalnya gue mau gabung sama timnya Om Fahmi, Om Reds. Terus Om Fahmi akan ngomong nih, lu kasih surat dah ke dia untuk bisa dikasih ke mana, misalnya ke toko nanti, asalkan kita udah gabung nih, Om Fahmi gue gabung dong. Oke, gabung. Bahwasanya saya SGH sudah direkomendasikan oleh tim Om Fahmi Red di atas naungan organisasi ini tuh. Baru kita bawa nih kita ke toko. Jadi nggak selalu harus benar-benar punya kartu tanda airsofters, seenggaknya punya surat keterangan bahwa si A akan bergabung di klub ini dan akan beli airsoft gun gitu ya. Tapi kan kecuali kalau dia udah punya KTA ya. Kecuali kalau dia udah punya KTA. Berarti kan artinya dia sudah ada berada di tim airsoft gun dong. Ya. Kalau belum kan berarti dia perlu rekomendasi, karena dari toko akan tanya ini. Mana surat rekomendasinya? Gitu. Okay. Karena di toko harus begitu. Karena emang banyak orang yang ribet harus punya KTA. Padahal pakai surat rekomendasi aja segampang itu kan dari klub kan. Iya. Surat rekomendasi tinggal beli aja gitu kan. Jadi surat rekomendasi. Kalau udah dapat surat rekomendasi, artinya kan dia sudah bergabung nih. Iya. Ya kan? Kan ditanya tuh, ntar paling orang tuh paling malas katanya yang saya pernah baca ya karena ada surat rekomendasi itu. Kenapa? Padahal tinggal tulis ngeprint aja kan dari kebanyakan yang orang-orang sekarang ini mereka cuma ingin beli, tapi tidak mau terikat sama klub dan aturannya. Kayak gitu. Nah, itulah akhirnya jadinya bingung mau kemana, punya airsoft gun tapi nggak bisa dimainin, ujung-ujungnya apa? Dibawa kemana-mana. Nah itu dia, dibawa kemana-mana. Kadang ada yang, gua pakai dia, tiba-tiba di kafe, gua bawa airsoft gun, misalnya kayak gitu ditunjukin gitu kan. Jadi perlu diketahui juga sama teman-teman. Gua pun kadang suka ngasih tahu kalau misalkan mau punya airsoft gun, sengaja gabung ke klub dulu, atau gua pribadi bakal ngasih surat rekomendasi karena gua pribadi kan sebagai ketua di Red sekarang bisa ngasih surat rekomendasi, gampang banget, tinggal ngeprint doang, tak, dikirim aja soft copy-nya, bisa nanti langsung tunjukin bener ya Om ya. Tuh. Bisa tunjukin. Terus SKCK pakai juga? SKCK pakai masih tetap datang ke Polsek apa ya? Polsek gampang banget. SKCK bikin tinggal duduk Pak, saya mau bikin SKCK. Nanti di Polsek kan itu hal yang gampang gitu kan. Jadi nggak ribet lah, kita nggak boleh malas sedikit pun demi hobi yang proper, karena kita dilindungi hukum, benar ya? Gue mau nambah dikit Om. Mau nambah? Kenapa sih perlu ada surat rekomendasi? Gini ya. Misalnya gue mau masuk ke timnya Om Fahmi teman-teman nih, Reds. Ketika gue masuk atau sering ngumpul sama Om Fahmi, ternyata Om Fahmi melihat gue nih pribadinya brutal nih, nggak bisa kalem. Bisa aja si Om Fahmi sebagai ketua tidak merekomendasikan, meskipun gue sudah deket nih, gue nggak berani. Karena apa? Kalau ketika sudah direkomendasikan sama Reds atau ketuanya Om Fahmi, dan ternyata dibeli, akhirnya dia menyalahgunakan, yang akan diseret juga Om Fahmi sebagai ketuanya. Oh iya gitu. Betul. Karena lu sudah ada rekomendasi. Iya benar. Sungguh tidak terpikirkan, bahkan gue sebagai ketua juga nggak kepikiran. Tapi thank you banget, itu insight yang bagus banget ya Andre. Karena emang ada beberapa anggota yang kadang
tidak bisa jaga sikap, Ya. tidak bisa jaga omongan, dan kadang harus benar-benar dipantengin dulu nih biar anaknya sikapnya baik gitu kan. Jadi ini berguna juga buat beberapa anggota di sana atau yang berorganisasi. Kalau misalkan melihat anggotanya bandel, jangan direkomendasiin. Tapi pasti dibimbing dulu kan. Ya, dibimbing Pasti juga, dibimbing. dulu. Dalam bimbingan itu kan ada tahap-tahapnya. Kalau wah ini kayaknya susah juga nih dibimbing. Sorry ya gue nggak bisa kasih. Gitu. I see. Ini kalau misalkan sejauh ini yang Om lihat atlet-atlet pada kesini juga nggak sih? Atlet and action Banyak Om. banyak banget ya. Bahkan artis-artis seperti siapa tuh adiknya Sarah Wijanarko, terus juga ada Gofar Hilman pernah main kesini juga. Oh, oke. Ari Wibowo, mereka juga suka nembak IPSC kayaknya. IPSC ya, iya sih emang kok. Kalau misalnya, makanya banyak juga yang beberapa teman, gue mau nyobain so kan, coba aja IPSC dulu deh, Ya, nembak cobain target dulu dulu gitu. Karena kasihan pas kalau main deathmatch, pulang-pulang bentol-bentol kayak digigit Iya. nyamuk gitu kan, kasihan banget. Oke, yang terakhir nih dari Om, harapannya Om Arif sendiri untuk dunia olahraga airsoft gun atau dunia olahraga hobi olahraga airsoft gun Indonesia apa itu? Harapan gue sih buat olahraga ini ya. Pertama orang harus sadar dulu bahwasanya airsoft gun itu adalah alat olahraga teman-teman, bukan alat bela diri. Itu sih yang paling penting dari segala apa ya harapannya. Kalau harapannya misalnya biar maju, biar gini gitu klise buat gue. Oh is, Ya kan? aduh kampanye saya sih, tapi ya benar sekali. Ya kan? Tapi yang paling basic kita harus sadar, harus waras bahwasanya ini mainan. Itu dulu aja. Kalau kita menganggap mainan ini sebagai barang buat bela diri, ya berarti bukan peruntukannya. Jadi mindset kita harus dibalikin. Bawalah mainan ini sebagai layaknya mainan, bukan sebagai alat bela diri. Itu dulu sih. Basic itu dulu harapan gua. Kita semua palanya sama. Gila, itu bisa di quote nanti ditulis, di kredit, di quote. Oke, ini luar biasa banget pembahasannya. Emang pengen ngobrol soal ini hal yang penting ya menurut gua, karena dari dulu selalu mengampanyakan ya harus gabung ke klub dulu seenggaknya karena agar mendapat bimbingan, kemudian flow-nya untuk mendapatkan airsoft gun itu seperti apa, dan ada juga seller yang bersertifikat. Mau teman-teman mau beli di Toysaurus atau di tempat lain bebas, yang jelas untuk flow cari seller dan flow-nya yang tadi Om Arif bilang. Oke, kayaknya kurang lebih gitu aja, Mbak. Ini Gitu aja nih. thank you banget udah diperbolehkan ngonten di sini dan disediain tempat nih kebetulan. Emang proper banget, luar biasa banget. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Mungkin gue pribadi mau kalau misalnya ada FID lagi. Gak apa-apa teman-teman. Jadi buat teman-teman airsofter, gue pernah ngobrol sama Ko Kevin, Tosaurus itu open buat teman-teman airsofter buat bikin konten kayak gini nih. Luar biasa. Karena ini kan tengah nih Om di Jakarta Pusat, jadi teman-teman yang susah jadi bisa ngobrol di sini buat ngobrolin tentang. Gue sih pengennya banyak teman-teman yang lebih lagi bikin edukasi sih Om, kayak kita, kayak Om Fahmi. Betul. Gue sih berharap banyak lagi Om Fahmi lainnya yang punya konten yang gak cuman review atau dagang lah, tapi lebih banyak edukasi Om. Iya betul ya. Yang penting kita mengedukasi, karena mengakses YouTube kan gampang ya. Jadi bisa aja ngebimbing teman-teman gampang melalui YouTube. Betul ya? Betul. Oke, ini merinding nih dengar kata-kata yang Arif nih, merinding gitu. Setan dong gua. Ya, biasanya Bacot Artikel ini ngebahas sampah, tapi sekarang justru sangat berisi banget. Thank you banyak. Iya. Thank you banyak. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Oke, kalau begitu cukup sekian aja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga liatin kontennya Om Arif di Selamat Gini Hari. Ya, siap. Dan jangan lupa komen dan share. Oke, cukup sekian aja dari gua Fahmi Saisuf dan Call Sign Foxtrot 02. Selamat Gini Hari. See you on the field.